Halo, selamat datang di channel YouTube Gadget. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan baik ya. Oke, di depan saya sudah ada sebuah paket. Ini paket sebenarnya sudah beberapa hari ya tergeletak di ruangan saya. Dan saya baru sekarang sempat untuk membuat video unboxingnya. Ini isinya sebuah headphone dari brand asal Jerman yaitu Behringer. Tipenya Behringer HC200. Baik, saya buka saja dulu ya paketnya. Yang kita dapatkan itu unit headphone-nya, kemudian ini ada converter jack audionya ya. Oke, ini kita simpan dulu. Kemudian kita juga mendapatkan ini quick start guide. Baik, sekarang saya akan membahas spesifikasi dari headphone ini seperti yang tercantum di quick start guide-nya ya. Nah, ini spesifikasi dari headphone Behringer HC200. Yang pertama itu untuk ukuran driver unitnya. Nah, headphone Behringer HC200 ini termasuk headphone yang berjenis over ear. Ukuran driver unitnya itu 57 mm. Ukuran driver unit headphone ini termasuk besar ya untuk headphone over ear. Biasanya headphone over ear itu memiliki ukuran driver unit antara 40 mm sampai dengan 58 mm. Nah, headphone Behringer HC200 ini memiliki ukuran 57 mm, berarti hampir maksimal ya. Selanjutnya untuk impedance atau impedansi, headphone ini memiliki angka impedansi 64 ohm. Headphone dengan angka impedansi 64 ohm ke bawah itu ditujukan untuk perangkat media player yang portable, misalnya HP, iPod, dan media player lainnya yang memiliki tegangan rendah. Kalau kita menggunakan headphone yang memiliki angka impedansi di atas ini, misalnya 70 ohms, pada perangkat yang bertegangan rendah seperti HP, maka perangkat tersebut kemungkinan tidak mampu mengangkat. Jadi walaupun sudah kita naikkan volumenya sampai maksimal, suara yang dihasilkan tetap rendah. Nah, untuk menggunakan headphone dengan impedansi 70 ohms ke atas, kita itu memerlukan yang namanya amplifier. Nah, untuk keterangan lebih lanjutnya bisa googling sendiri ya. Yang jelas headphone ini kalau melihat angka impedansinya itu masih bisa digunakan untuk perangkat portable yang bertegangan rendah, misalnya HP. Kemudian selanjutnya sensitivity. Nah, sensitivity dari headphone ini itu 107 desibel dengan toleransi plus minus 3 desibel. Nah, sensitivity ini merupakan angka yang menggambarkan berapa daya yang dibutuhkan oleh headphone untuk menghasilkan suara. Angka ini sama seperti impedansi tadi ya. Biasanya angka ini digunakan untuk menentukan apakah sebuah headphone memerlukan amplifier atau tidak untuk penggunaannya. Tapi berkebalikan dengan impedansi, di mana kalau impedansi itu semakin tinggi itu memerlukan daya yang besar juga. Untuk sensitivity itu semakin kecil angkanya, itu semakin memerlukan daya yang lebih besar. Nah, untuk sensitivity itu yang menjadi patokan angka, kalau sebuah headphone memiliki angka sensitivity di bawah 100 desibel, maka headphone tersebut memerlukan amplifier yang kuat untuk penggunaannya. Kemudian jika headphone tersebut memiliki angka sensitivity antara 100 sampai 110 desibel, headphone tersebut memerlukan amplifier, tetapi amplifier yang kecil juga sudah cukup. Kemudian jika angka sensitivity dari sebuah headphone itu di atas 110 desibel, headphone tersebut tidak memerlukan amplifier dalam penggunaannya. Nah, headphone ini angka sensitivity-nya itu 107 desibel dengan toleransi plus minus 3 desibel.
Kalau menurut spesifikasi ini berarti headphone ini membutuh amplifier, walaupun amplifier yang kecil untuk penggunaannya. Tapi jika kita mengacu pada angka impedansi, headphone ini masih bisa digunakan tanpa amplifier. Untuk mengeceknya nanti saya akan coba untuk nyicip alat ini. Sekarang kita lanjutkan untuk spesifikasi selanjutnya, itu frekuensi respons. Frekuensi respons dari headphone ini itu antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Frekuensi responnya bisa dikatakan luas ya. Dengan headphone ini kita bisa menikmati bass yang dalam dan juga treble yang cukup tinggi. Sebagai patokan, semakin rendah angka frekuensi responnya, itu kita bisa menikmati bass yang semakin dalam. Sedangkan semakin tinggi angka frekuensi responnya, kita bisa menikmati treble yang lebih tinggi. Kemudian untuk spesifikasi selanjutnya itu plug atau colokannya. Nah, seperti yang tadi sudah saya singgung, colokan atau jack audio dari headphone ini itu standarnya 3,5 mm stereo dan disertakan dalam paket pembelian itu ini konverter dari 3,5 mm stereo ke 6,3 mm. Kemudian untuk jenis kabelnya itu curve kabel dengan panjang 3 meter. Oke, untuk spesifikasi seperti itu. Selanjutnya saya akan nyicip headphone ini untuk mengetahui bagaimana rasanya menggunakan headphone Behringer HC200 ini. Apakah saya akan merasa nyaman atau tidak saat menggunakan headphone ini. Oke, saya sudah nyicip headphone Behringer HC200 ini selama seharian ya kemarin. Dan di bagian akhir video ini saya akan sedikit berbagi informasi tentang hasil nyicip headphone Behringer HC200 ini. Yang akan saya bahas di sini adalah tentang bagaimana kenyamanan saya ketika menggunakan headphone ini. Dan kemudian nanti juga saya akan sedikit membahas tentang kualitas audionya. Oke, pertama tentang driver unit dan headband dari headphone Behringer HC200 ini. Nah, pada saat kita menggunakan headphone, bagian yang langsung menempel dengan kepala kita itu adalah bagian bantalan driver unit ini dan bantalan headband ini. Jadi dengan adanya busa yang menempel dengan nyaman di kepala kita, membuat headphone ini nyaman dipakai. Apalagi dikombinasi dengan kefleksibelan headphone ini, dimana kita bisa untuk memperpanjang atau memperpendek panjangnya headband, dan kemudian di bagian pergelangan atau join antara headband dengan driver unit itu sangat fleksibel. Jadi saat driver unit ini mencengkram ke kepala kita, ke bagian telinga, itu karena di sininya di bagian joinnya itu fleksibel, kita bisa mengatur posisinya menjadi pas dan senyaman mungkin di bagian telinga kita. Kemudian berpindah ke bagian kabel. Nah, ini kabel juga menjadi salah satu pertimbangan utama saya saat memilih headphone, yaitu panjangnya. Panjang kabel harus lebih panjang dari headphone yang sebelumnya saya pakai. Nah, kebetulan headphone ini memiliki panjang kabel yang mungkin 2 kali dari headphone yang sebelumnya saya pakai. Jadi sudah sangat mencukupi dan tidak mengganggu pergerakan saya saat menggunakan headphone ini. Selain itu, walaupun kabelnya itu panjang, karena bentuknya ngeper seperti ini, jadinya saat tidak diperlukan ya terlihat ringkas seperti ini. Oke, untuk kenyamanan seperti itu. Sekarang untuk audio. Untuk audio yang dihasilkan oleh headphone ini bagi saya sudah sangat cukup ya. Bassnya dapat, treble juga dapat. Lalu surroundingnya juga. Saya sudah mencoba headphone ini untuk mendengarkan musik dengan audio yang 12D. Bassnya itu berasa di ubun-ubun. Kemudian direction audionya juga tepat. Kemudian berkaitan dengan spesifikasi dari headphone ini yang tadi saya sebutkan,
dimana impedansinya 64 ohms, yang berarti headphone ini bisa digunakan untuk perangkat media player dengan daya rendah tanpa memerlukan amplifier, misalnya tadi HP. Tapi di spesifikasi selanjutnya, yaitu sensitivity-nya, headphone ini sensitivity-nya itu ada di angka 107 desibel, dimana headphone dengan angka sensitivity ini memerlukan amplifier meski kecil jika ingin digunakan pada perangkat yang berdaya rendah seperti HP. Nah, untuk mengetahui mana spesifikasi yang tepat, saya mencoba menggunakan headphone ini untuk mendengarkan audio baik dengan perangkat laptop maupun HP. Saat saya menggunakan headphone Behringer HC200 ini pada laptop, pada volume level 30-40%, saya sudah mendapatkan volume yang tinggi. Artinya tinggi di sini, jika saya menaikkan volumenya lebih tinggi lagi, misalnya 50% ke atas, itu bagi saya di telinga itu sudah tidak nyaman, sudah over. Jadi 30-40% itu sudah cukup. Nah, ketika saya mencobanya di HP, untuk memperoleh audio pada level 30-40% pada laptop, untuk memperoleh volume yang tinggi seperti itu, saya harus memaksimalkan level volume pada HP. Nah, dari sini mungkin kita bisa menarik kesimpulan bahwa spesifikasi headphone ini memang sesuai dengan yang telah diinformasikan di depan tadi. Ini terbukti saat headphone ini digunakan pada perangkat HP, powernya tidak sekuat saat digunakan pada perangkat laptop. Dengan kata lain, jika ingin memperoleh power yang lebih kuat saat digunakan pada perangkat HP, kita membutuhkan amplifier. Tapi tanpa amplifier pun sebenarnya sudah cukup audionya. Kita cukup memaksimalkan volume HP. Dan jika mempertimbangkan ukuran headphone dan jenis kabel yang dimiliki oleh headphone ini, memang lebih nyaman menggunakan headphone ini saat memakai laptop ataupun PC dibandingkan menggunakan headphone ini untuk perangkat media player portable seperti HP. Nah, untuk audio paling seperti itu ya. Bagi saya, headphone Behringer HC200 ini saya rasa sudah akan memenuhi kebutuhan saya akan sebuah headphone ya, untuk editing video, kemudian untuk mendengarkan musik maupun untuk menonton film. Oke, untuk review singkat hasil nyicip headphone Behringer HC200 seperti itu, dan harap dimaklumi untuk uraian tentang kualitas audio sangat terbatas. Yang saya uraikan tadi di bagian spesifikasi itu lebih ke teori, karena saya sendiri itu awam, belum memiliki referensi audio yang cukup untuk berpanjang lebar menjelaskan deskripsi audio yang saya tangkap dari headphone ini dengan menerapkan teori-teori tadi. Jadi jika ada di antara kalian yang menggunakan headphone yang sama, bisa membantu saya untuk berbagi informasi tentang headphone ini. Lalu jika ada penjelasan yang keliru, tolong dibantu meluruskan. Bisa share di kolom komentar ya. Terakhir, sebelum saya akhiri video ini, untuk harga, saya membeli headphone Behringer HC200 ini dengan harga Rp280.000. Itu harga paling murah yang saya temukan di marketplace. Ya, kisarannya ada yang menjual di harga tersebut sampai harga 300 bahkan 300 lebih. Nanti link pembelian bisa diakses di deskripsi video ya. Baik, demikian video unboxing dan nyicip singkat headphone Behringer HC200 ini. Seperti biasa, jika ada pertanyaan, tanggapan, koreksi, maupun apresiasi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dari saya cukup sekian, nyicip gadget undur diri, sampai jumpa pada video berikutnya.